Hacker Onesan yang selalu mengawasi aktivitas online kalian semua. Welcome to Radio Lumi. Video random monolog Lumi yang akan menemani waktu luang kalian semua. Episode 1 tentang transportasi umum. Halo guys, belakangan ini Lumi lagi nggak bisa streaming dulu ya. Lain karena Luminya lagi agak sibuk nih. Lumi juga lagi agak kurang sehat. Well, secara badan sih cukup aman ya. Gak sampai yang harus bed rest, diinfus, terus diupload di story atau TikTok gitu. Enggak lah. Cuman kan ya sebagai VTuber, Lumi modalnya lebih ke suara. Ya iya, tenggorokan. Buat yang udah ngikutin Lumi di X, kalian mestinya bisa nebak lah ya. Kenapa kira-kira Lumi sampai sakit begini? Ya bener, gara-gara naik kereta. Iya, transportasi umum. Ya, jadi ceritanya kemarin itu Lumi sempat ngepost gitu kan di Twitter, di X itu. Kalau Lumi lagi jalan-jalan, lagi berpetualang gitu kan, naik kereta. Nah, di situ Lumi dikelilingin sama orang-orang yang lagi batuk. Ya untungnya sih di situ Lumi pakai masker ya. Tapi agak kalah nih ternyata sama orang-orang yang di sekitar Lumi, 3 orang yang batuk itu. Mereka pada nggak pakai masker. Alhasil begini deh, Lumi yang ketularan. Ya, mudah-mudahan kalian nggak mengalami apa yang Lumi alamin ya. Dan ya jangan lupa bawa masker manapun, apalagi lagi musim flu kayak gini. Jaga kesehatan, minum vitamin. Ya kemarin ini Lumi nggak gitu minum vitamin sih, karena lagi nggak sempet juga, hektik. Tapi ya begitulah suka dukanya kalau naik kendaraan umum ya. Walaupun transportasi umum itu cukup nyaman, walaupun harus desek-desekan, walaupun ada hal-hal yang di luar ekspektasi lah, kayak orang-orang sakit yang ketularan gitu-gitu. Tapi overall untuk menekan budget lumayan banget loh transportasi umum. Transportasi umum yang lebih maksud tuh lebih ke kayak kereta, bus, mikrolet, angkot gitu-gitu ya. Bukan transportasi yang kayak ojol, ojek, itu kan lebih apa ya? Dia transportasi yang lebih ke private lah, less crowd gitu. Tapi nggak tahu sih, menurut kalian itu masuk transportasi umum nggak ya? Tulis coba di kolom komentar. Ya kalau menurut Lumi sih, yang kayak gitu lebih private. Mungkin fasilitas umum ya, tapi bersifat agak beda kategori sih kalau sama transportasi umum. Soalnya kan itu lebih sedikit orangnya, lebih nggak desak-desakan gitu-gitu. Mungkin pengalamannya agak beda aja. Ya naik transportasi umum itu enaknya yang nggak harus bawa kendaraan pastinya. Apalagi kalau jalan-jalan masih muter-muter, apalagi kalau tempatnya ribet parkir atau jalanannya macet, bisa lah jadi salah satu opsi. Kayak misalnya kalau kamu mau ke Jabodetabek, bisa naik kereta, bisa naik bus atau segala macamnya kan. Ya itu kalau bus sih mungkin masih agak saingan sama yang bawa mobil pribadi ya. Karena kalau kereta kan jalurnya khusus. Mungkin jadwal dan rutenya juga lebih fix, lebih enak kali ya. Ya cuman untuk rute dan jadwal fix itu plus minus sih. Walaupun rutenya fix gitu ya, dan jadwalnya ada, tapi kadang-kadang kan suka ada hal-hal tidak terduga tuh. Misalnya ada jalur yang
harus tukeran. Jadi misalnya estimasinya nyampe 1,5 jam atau 1 jam gitu, taunya bisa ngaret sampai 2 jam. Jadi ya dengan rute dan jadwal fix itu kadang-kadang tetaplah harus, ada perhitungan-perhitungannya, terutama kayak ada kejadian yang di luar ekspektasi, kayak misalnya relnya bermasalah atau keretanya bermasalah sehingga masih nunggu kereta selanjutnya buat tukar kereta, tukar jalur, ya gitu-gitu. Kadang-kadang harus ada, apa ya, spare waktu lebih sih emang. Ya kalau udah kebiasaan naik transportasi umum, pasti udah terbiasa lah sama waktu yang di-spend. Kayak kamu harus misalnya kamu naik kendaraan pribadi bisa cuman setengah jam gitu. Kalau kamu naik kendaraan umum bisa 50 menit atau bahkan 1 jam. Itu hal yang wajar lah ya. Kamu mengganti kos yang kamu keluarkan dengan waktumu sendiri gitu. Tinggal kau pilih aja mau waktu yang lebih cepat tapi harga lebih mahal atau kos yang lebih murah tapi waktu yang lebih lama gitu. Ya kalau udah masalah, jadwal-jadwalan atau take longer time itu pasti kamu sadar lah kalau emang kamu misalnya naik kendaraan umum tuh harus banget datang ke terutama kalau kayak ada jadwalnya ya, bukan untuk jalan-jalan yang kamu kapanpun bisa nyampe. Kayak misalnya ke kantor atau ke kampus gitu pasti harus ada lebih waktunya lah untuk kamu spare, diperkirakan nyampe lebih awal di tempat tujuanmu, buat ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dulu Lumi pernah gitu ya, yang harusnya Lumi bisa nyampe 1,5 jam doang, tapi karena kena jam kantor gitu, audit bisa 2 jam lebih, gitu-gitulah. Harus ada perkiraan waktu-waktunya kayak gitu sih. Cuman ya ada serunya sendiri lah naik kendaraan umum tuh. Contohnya banyak pengalaman-pengalaman yang seru, banyak hal-hal yang bisa kamu amatin waktu kamu lagi naik kendaraan umum. Ya nggak sih? Kayak misalnya kalau kamu lagi pengen jalan-jalan, terus kamu bisa ngeliatin pemandangannya, atau bahkan kamu bisa ngeliatin orang-orangnya. Kadang-kadang tuh apa ya, naik kendaraan umum itu adalah keseruannya sendiri dan nambah dosa juga tentunya. Kayak pasti pernah lah 1-2 kali kamu ngeliat orang terus ngejulit dalam hati, ya nggak sih? Normal banget kok. Gue juga pernah kayak ngeliat bapak-bapak yang bawa anak tapi anaknya kemana-mana, atau bahkan yang kemarin sempat Lumi posting gitu, kayak orang-orang yang dia batuk-batuk tapi batuknya kemana-mana, mana nggak pakai masker gitu kan. Pasti ada lah ngejulitin kayak gitu, bisa dibilang nambah dosa. Secara tidak langsung aja, tapi ya emang kadang-kadang seru lah, ada pengalaman-pengalaman seru setiap kali kamu naik angkutan umum. Lumi pun begitu, kalau lagi misalnya liburan ada aja yang kayak sesuatu pengalaman dari kereta atau dari transportasi umum apa gitu yang Lumi bagiin pas lagi sampai ke tujuan. Kayak misalnya Lumi ketemu temen, tadi tahu nggak sih di kereta tuh ada yang gini. Seru aja, cuman banyak lah tips-tips yang harus kamu perhatiin kalau lagi naik kendaraan umum, terutama di jam-jam hektik ya. Ya kayak contohnya kalau misalnya kamu bawa ransel atau tas, itu jangan lupa nanti dipeluk atau ya jangan terlalu expose lah. Kalau nanti ketumpuk-tumpuk gitu kan, misalnya ada yang ngambil atau ada yang korek-korek pas kamu kan takutnya nggak berasa. Jadi ya to keep it safe, terutama yang ransel gitu ditaruh lah di depan gitu. Atau kayak ya misalnya dompet jangan taruh di
kantong paling luar. Nanti takutnya, ada aja yang kayak ngerobek kantongmu atau, apa namanya, ujung tasmu gitu. Atau kayak barang-barang yang kamu bawa tentengan gitu bisa ditaruh di atas, di rak atas tempat bangku itu. Supaya apa? Supaya nggak keinjek-injek orang. Iya, kadang-kadang tuh ada orang yang, kurang thoughtful ya, jadi naruh barang di bawah padahal udah ada raknya. Nah itu tuh kadang-kadang suka ketendang-nendang, terutama kalau lagi crowded, lagi jam pulang kantor gitu kan, orang buru-buru masuk, dempet-dempet, entar itu barangnya ketendang atau gimana. Selain untuk barang-barang, ya perhatikan juga dirimu, kayak misalnya, di kereta itu ada beberapa bagian yang cukup terekspos angin, kalau misalnya kamu lagi kurang sehat, terus dapat bagian situ, jangan lupa lah pakai jaket atau, eee, tips perlindungan lainnya adalah, jangan pakai sendal yang tipis, gampang putus, atau kurang nyaman. Karena kalau di kereta itu kamu nggak pasti dapat duduk, itu satu. Kedua, kakimu belum tentu aman. Sebisa mungkin gunakan sepatu. Cuman ya seminimal-minimalnya sendal pun nggak apa-apa selama sendalmu cukup kokoh, cukup nyaman untuk berdiri terus, dan ya yang pasti jangan yang sekali keinjek langsung rusak gitulah. Sayang juga nanti masa begitu nyampe sendalmu udah langsung rip jengker kamu sepanjang jalan. Ya terus jangan lupa juga pakai masker. Ya kayak Lumi, walaupun masker itu tetap ya, itu semua tergantung dari se-fit apa dirimu. Ya kayak Lumi aja, dikelilingi 3 orang, walaupun Lumi yang pakai masker, tetap aja down juga. Tapi setidaknya untuk menurunkan chance, kalau Lumi sendiri sih kemarin ini kebetulan emang lagi hektik ya, jadinya mungkin karena kecapean juga, fisiknya nggak se-fit itu. Kalau emang Lumi nggak pakai masker, mungkin bakal lebih parah. Nggak tahu virus apa yang bakal kena ke Lumi, ya nggak sih? Karena ya kemarin itu posisinya Lumi di sebelahnya ada orang batuk-batuk, di depan ada anak kecil batuk-batuk, ibunya juga batuk-batuk, dikelilingin banget kan. Iya seharusnya ya buat yang nanya kenapa Lumi nggak pindah aja. Iya, soalnya Lumi perginya nggak sendirian dan adiknya Lumi pas itu udah tidur. Jadi kayak aduh nggak bisa ditinggal lagi. Ya udah deh, pasrah. Tapi ya syukurlah kena virusnya bukan yang macem-macem ya. Imagine kalau kemarin masih banyak COVID gitu atau kena virus yang macam-macam. Wah, kan lebih bahaya. Ya nggak sih? Ya stay safe lah guys kalau kayak gitu. Banyak minum vitamin, siapin obat, siapin masker di tas. Terutama di cuaca yang lagi hujan panas begini. Ya semoga kalian tetap safe dan sehat dimanapun kalian berada. Kalau ada topik random yang mau dibahas, tulis di kolom komentar ya, atau isi form yang Lumi pin. Sekalian support Lumi di traktir. Jangan lupa ya, Watsumi.